Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ambukinan. Di video kali ini saya akan membuat tutorial merajut tas strawberry. Seperti biasa teman-teman, yang perlu kita persiapkan adalah hakpen atau jarum rajut, benang rajut warna abu muda, warna pink dan juga hijau tua, serta mancis sebagai pembakar benang. Pertama-tama kita buat dulu slip knotnya, lalu kita buat CH sebanyak 10 kali. Tahan di lubang ke-10, lalu kita buat 1 CH kembali sebagai pondasi, dan kita akan membuat single crochet dimulai dari lubang ke-10 atau lubang kedua dari kanan. Kita akan membuat single crochet sebanyak 10 sampai ujung. Jika sudah di bagian akhir, kita buat 1 CH kembali sebagai pondasi, kita balikkan posisi, lalu kita mulai membuat single crochet kembali. Pastikan bahwa hitungan awal dan hitungan selanjutnya adalah sama. Jika di awal 10, maka selanjutnya hitungannya harus 10 juga ya teman-teman. Kita sudah sampai di bagian akhir kembali. Kita buat CH 1 kali, lalu balikan posisi dan mulai kembali melakukan SC. Kita akan melakukan SC sampai 37 baris berikutnya. Kita sudah selesai membuat alas tasnya teman-teman. Di sini ada total 38 baris. Baris yang pertama kita hitung dari barisan kedua ini, sementara barisan terakhir adalah di sini. Yang ujung pertama dan ujung terakhir adalah sebagai pondasi. Jadi hitungannya adalah 38, 10, 38 dan 10. Sebelum kita mulai membuat strawberry, kita rapikan dulu alas tasnya dengan membuat single crochet di sekeliling rajutannya. Kita sudah hampir selesai teman-teman. Kita buat 3 SC terakhir untuk merapikan alas tasnya. Kita slip stitch di sini. Kemudian kita buat 2 CH sebagai pondasi untuk membuat HDC. Selanjutnya kita akan membuat HDC di sekeliling alasnya. Kita sudah sampai di bagian akhir teman-teman. Kita slip stitch di lubang ketiga, lalu kita langsung buat 2 CH sebagai pondasi HDC, dan selanjutnya kita akan membuat 4 HDC berikutnya. Ini adalah HDC yang keempat teman-teman. Kita akan mengganti benangnya dengan warna pink sebagai awal pembuatan stroberinya. Kita buat slip knotnya dulu. Ini kita sudah buat pondasi HDC-nya, tinggal kita slip saja di sini benang warna pinknya. Kita tarik sedikit benang warna abu-abunya supaya tidak kendor. Lalu kita buat puff HDC. Kita buat puffnya 2 kali saja. Satu, 2, kita langsung kunci seperti ini. Kita ulangi di lubang berikutnya. Nah, di lubang berikutnya kita langsung ganti kembali benangnya dengan benang warna abu-abu, karena ini adalah ekor stroberinya. Selanjutnya kita buat 6 HDC untuk jaraknya. Di HDC ke-6 ini kita ganti kembali benangnya dengan warna pink. Kita buat kembali puff HDC-nya sebanyak 2 kali.
Dan di bagian kedua kita ganti lagi dengan warna abu-abu dan kita kembali beri jarak 6 HDC. Ini adalah puff terakhir di step pertama. Kita ganti kembali dengan benang warna abu, kemudian kita buat HDC terakhir di lubang terakhir seperti ini. Kita slip stitch pada lubang ketiga. Kita buat pondasi kembali 2 CH dan kita akan membuat 3 HDC berikutnya. Di HDC yang ketiga ini kita langsung ganti kembali dengan benang warna pink dan kita akan buat puff HDC sebanyak 3 kali untuk membuat stroberinya. Nah, di puff yang ketiga kita langsung ganti dengan benang warna abu, lalu kita lanjutkan dengan membuat HDC sebanyak 5 kali. Sudah HDC kelima, kita ganti kembali dengan benang warna pink. Kita buat puffnya kembali sebanyak 3 kali. Ini adalah puff terakhir di step kedua. Kita langsung ganti saja benangnya dengan benang warna abu. Lalu kita buat HDC terakhir dan kita slip stitch di lubang yang ketiga. Seperti ini. Kita buat lagi 2 CH dan kita buat 2 HDC berikutnya. Kita ganti kembali dengan benang warna pink, lalu kita buat 4 puff HDC untuk stroberinya. Ini adalah puff keempat di step ketiga ini. Lalu kita ganti lagi dengan benang warna abu. Setelah kita ganti, kita buat 4 HDC berikutnya. Setelah 4 HDC, kita kembali ganti dengan warna pink, lalu kita buat 4 puff berikutnya. Ini adalah puff terakhir di step ketiga. Kita langsung ganti saja dengan benang warna abu, lalu kita buat HDC terakhir dan kita slip stitch di lubang yang ketiga. Kita buat pondasi kembali sebanyak 2 CH, kemudian kita buat HDC 2 kali sampai di bagian sini. Ini sekarang kita mulai membuat daunnya, lalu ganti benang dengan warna hijau tua ini dan kita buat HDC sebanyak 3 kali. Di step ketiga ini kita ganti kembali dengan benang warna abu, karena kita sekarang akan bermain dengan warna hijau dan warna abu. Kita tidak ikut sertakan dulu warna pinknya, kita tinggalkan dulu warna pink, kemudian kita buat HDC untuk warna abunya.
kita buat HDC 3 kali lagi. 1 2 3, lalu kita ganti dengan benang warna hijau dan kembali kita membuat daunnya sebanyak 3 HDC. Kita buat pola yang sama sampai lubang yang terakhir. Ini adalah daun terakhir di step keempat. Kita langsung saja buat, lalu kita gantikan dengan benang warna abu dan kita buat 2 HDC terakhir. Kita slip stitch di lubang ketiga. Kita langsung saja ganti dengan benang warna pink. Seperti ini teman-teman. Kita buat fondasi 2 CH, lalu kita buat HDC di lubang yang sama seperti ini. Kemudian langsung kita ganti dengan benang warna abu. Kembali kita buat HDC sampai 6 kali. Ini sudah HDC yang ke-6 teman-teman. Kita kembali ganti benangnya dengan warna pink, lalu kita buat puff kembali sebanyak 2 kali. Ini adalah kembali ke step awal lagi atau step pertama, yaitu 2 puff untuk strawberry, dan kita ganti kembali dengan warna abu. Lanjutkan membuat HDC sebanyak 6 kali. Kita buat pola yang sama sampai lubang yang terakhir. Ini adalah puff terakhir teman-teman. Untuk step pertama di strawberry baris kedua, kita langsung saja slip stitch di lubang ketiga seperti ini. Lalu kita buat fondasi CH 2 kali dan kita membuat HDC pada lubang yang sama. Kita lanjutkan kembali dengan membuat puff HDC di lubang berikutnya. Kemudian kita ganti kembali dengan benang warna abu-abu. Kita lanjutkan juga dengan membuat HDC sebanyak 5 kali. Ini sudah HDC yang kelima. Kita kembali ganti dengan benang warna pink, lalu kita membuat puff HDC sebanyak 3 kali. Di puff HDC yang ketiga ini kembali kita ganti dengan warna abu. Kita lanjutkan dengan 5 HDC berikutnya dan kita buat pola ini sampai lubang yang terakhir. Ini adalah lubang terakhir di step 2 baris strawberry kedua. Kita akan langsung mengganti benangnya dengan benang warna pink, lalu kita puff HDC untuk yang terakhir. Kita slip stitch di lubang yang ketiga seperti ini. Di sini harus berhati-hati teman-teman karena ini adalah awalan dan akhiran. Jadi kalau di sini ada salah, perhitungannya pun bisa salah. Kita buat fondasi 2 CH, lalu buat HDC di lubang yang sama 1 kali. Selanjutnya kita buat puff HDC. Kita ganti benangnya dengan benang warna abu-abu kembali, lalu kita buat HDC sebanyak 4 kali. Ini adalah proses terakhir di step ketiga,
baris kedua stroberinya kita ganti dengan benang warna pink, lalu kita buat puff sekali lagi. Kita slip stitch di lubang yang ketiga. Kita ganti dengan benang warna hijau sebagai daun. Lalu kita buat pondasi 2 CH dan kita buat 2 HDC sebagai daunnya. Kita ganti dengan benang warna abu. Kemudian kita buat HDC sebanyak 5 kali. HDC kelima kita langsung ganti dengan warna hijau, lalu kita buat daun. Ganti kembali dengan warna abu, dan begitu seterusnya sampai lubang yang terakhir ya teman-teman. Kita selanjutnya akan membuat 2 baris terakhir untuk stroberinya. Ini adalah daun terakhir di step terakhir stroberi baris keempat. Kita akan membuat HDC terakhir untuk daunnya. Kita langsung ganti dengan benang warna abu-abu, lalu kita buat HDC untuk lubang terakhir. Kita slip stitch di lubang ketiga di sini. Kita buat 1 SC di lubang yang sama sebagai pondasi. Selanjutnya kita akan membuat single crochet di sekelilingnya. Kita membuat single crochet sampai lubang yang terakhir. Kita sudah sampai di bagian akhir teman-teman. Kita buat 1 single crochet terakhir, lalu kita slip stitch di sini dengan melewati pondasinya. Setelah ini kita membuat pondasi lagi dengan membuat single crochet di lubang yang sama. Dan karena kita sudah di bagian finishing atau penyelesaian, kita hanya akan bermain dengan benang warna abu. Kita bakar dulu benang warna pink dan warna hijaunya. Biar tidak ribet teman-teman. Lalu kita lanjutkan membuat single crochet sampai lubang yang terakhir, dan kita akan membuat single crochet sampai 4 baris berikutnya. Kita sudah di proses terakhir teman-teman. Kita buat 1 SC terakhir, lalu kita buat slip stitch dengan melewati pondasinya. Karena ini endingnya agak-agak ke tengah, kita putuskan saja benangnya. Setelah diputuskan benangnya, kita selipkan di sela-selanya. Kita ambil kembali ke depan. Lalu kita masukkan kembali. Nah, di sini kita rapikan ke sela-selanya seperti ini. Ini
ini hasil sementaranya teman-teman. Karena kita akan membuat tas tangan, kita akan menandai 4 sisinya. Ini sudah kita tandai teman-teman. Kita akan memulai membuat pegangan tasnya. Kita buat dulu slip knotnya, lalu kita slip stitch di bagian sini teman-teman. Kita buat pondasi di sini, lalu kita akan membuat SC sampai batas yang sudah kita tandai. Sisa benangnya kita selipkan saja di sini biar tidak kelihatan. Kita lepaskan dulu penandanya. Karena jumlah jaraknya adalah 24, tadi saya sudah hitung, kita akan membuat CH untuk jaraknya sebanyak 34. Kita akan lebihkan 10 daripada jarak yang sebenarnya atau hitungan sebenarnya. Kita sambungkan kembali di tempat yang sudah kita buat penandanya seperti ini, sama seperti tadi. Kita langsung buat SC, lalu kita rajut atau kita buat SC sampai lubang yang terakhir. Kita sudah sampai di lubang terakhir teman-teman. Kita buat satu SC terakhir, lalu kita slip stitch di sini dengan melewati SC pertama tadi, lalu kita buat pondasi dengan membuat SC di lubang yang sama. Kita lanjutkan rajutannya. Setelah sampai sini, kita lanjutkan rajutan di sela-sela lubang rantainya. Kita rajut sesuai hitungan yang sudah kita buat tadi. Kita sudah sampai di lubang rantai terakhir. Kita akan lanjutkan SC-nya sampai lubang yang terakhir. Kita sudah sampai di lubang terakhir. Kita skip pondasinya, lalu slip stitch di sini. Kita buat lagi pondasi dengan buat satu SC di lubang yang sama. Kita lanjutkan rajutan sampai batas pegangannya. Awalan dan akhiran pegangannya kita akan membuat atau men-skip satu lubang biar pegangannya bisa sedikit berdiri seperti ini teman-teman. Kita lanjutkan SC-nya, begitu juga di sisi sebelahnya ya teman-teman. Kita buat hal yang sama. Kita sudah sampai di sisi sebelahnya teman-teman. Kita akan kembali skip satu lubang seperti sisi awal tadi, kemudian kita lanjutkan merajut single crochet sampai lubang yang terakhir. Kita sudah di lubang terakhir teman-teman. Kita skip satu pondasinya dan langsung slip stitch di sini. Selanjutnya kita buat satu pondasi lagi untuk membuat SC berikutnya, dan setelah ini kita akan membuat SC untuk 2 baris selanjutnya. Dan kembali saya ingatkan, untuk di sisi awal dan sisi akhirnya kita men-skip satu lubang agar pegangan tasnya bisa menjadi kokoh dan bisa berdiri dengan baik. Kita sudah sampai di bagian akhir teman-teman. Kita buat satu single crochet terakhir, lalu kita slip stitch di sini dengan melewati pondasinya. Kita langsung saja bakar benangnya, kita putuskan.
Setelah putus benangnya, kita langsung saja selipkan di sini. Bagaimana yang kita lakukan tadi. Kemudian kita tarik lagi ke depan. Lalu kita masukkan ke dalam kembali. Dan kita selipkan di sela-sela rajutannya. Seperti ini hasilnya teman-teman. Ini dia teman-teman hasilnya, tas rajut motif strawberry ala Ambukinan. Semoga kalian bisa mengikutinya ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel saya ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.